Selamat jumpa sahabat praktisi laboratorium dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada video nomor 7 dari seri JMHP ini akan dibahas hal mengenai ketertelusuran dan metode primer. Dalam video 7 dari seri JMHP ini, apa yang dijanjikan pada slide nomor 14 dari video 3 akan dipenuhi. Pada video 7 akan dipaparkan uraian lebih rinci mengenai ketertelusuran dan keterkaitan antara ketertelusuran dengan metode primer. Ketertelusuran adalah sifat dari hasil suatu pengukuran yang dapat dikaitkan dengan standar tertentu yang sesuai, biasanya berupa standar nasional atau internasional melalui rantai perbandingan yang tak terputus, di mana semuanya mempunyai ketidakpastian tertentu. Ketertelusuran dicirikan oleh 6 unsur penting berikut ini. Yang pertama adalah rantai perbandingan yang tidak terputus. Ketertelusuran dimulai dari rantai perbandingan yang berawal dari standar pengukuran nasional atau internasional ataupun standar pengukuran intrinsik. Akan dijelaskan kemudian apa yang dimaksud dengan standar pengukuran intrinsik. Dan berakhir dengan standar-standar acuan kerja, kadang disebut working reference standard dari laboratorium metrologi tertentu. Standar intrinsik adalah standar yang menyediakan kuantitas yang betul-betul dipertimbangkan sedemikian sehingga tanpa kesalahan. Tanpa kesalahan maksudnya selalu dalam ketidakpastian yang dinyatakan. Untuk setiap standar intrinsik ini terdapat prosedur yang apabila diikuti dengan benar akan menghasilkan kuantitas dengan ketidakpastian yang tidak melebihi batas ketidakpastian yang dinyatakan oleh standarnya. Ciri yang kedua dari ketertelusuran adalah ketidakpastian pengukuran. Ketidakpastian pengukuran untuk setiap step atau langkah dalam rantai ketertelusuran harus dihitung menurut metode yang terdefinisi dan nilai ketidakpastiannya harus dinyatakan pada setiap step dari rantai sehingga semua ketidakpastian atau ketidakpastian total dari seluruh rantai dapat dihitung. Ciri yang ketiga adalah dokumentasi. Setiap langkah dalam rantai harus dilakukan menurut prosedur yang umumnya diakui dan terdokumentasi. Hasil yang diperoleh juga harus didokumentasikan, misalnya dalam laporan hasil kalibrasi atau laporan hasil uji. Ciri dari ketertelusuran yang keempat adalah kompetensi. Laboratorium yang melakukan satu atau lebih langkah dalam rantai harus membuktikan mengenai kompetensi teknis yang dimilikinya. Misal dengan memperlihatkan bahwa laboratorium tersebut terakreditasi oleh badan akreditasi yang dikenal. Ciri yang kelima, acuan pada unit SI. Apabila dimungkinkan, standar primer, baik secara nasional maupun internasional,
atau standar intrinsik harus merupakan standar primer terkait realisasinya pada sistem satuan ukuran internasional. Ciri yang terakhir adalah rekalibrasi. Kalibrasi harus diulangi pada interval yang memadai dengan cara sedemikian sehingga ketertelusuran dari standar dapat terjaga. Dari tadi sering dikatakan standar nasional atau internasional. Apa yang dimaksud dengan kedua standar ini? Standar internasional untuk pengukuran fisika, misalnya, adalah standar massa yang mengacu pada International Prototype 1 kg yang disimpan di Bureau International Poids et Mesures BIPM Paris. Sedangkan untuk standar nasional, kedeputian SNSU dari BSN merupakan otoritas tertinggi dalam metrologi di Indonesia. Ketertelusuran dapat terbagi atas pertama, tertelusur ke SI, atau yang kedua melalui karakterisasi, metode primer, atau analisis unsur, ataupun differential scanning calorimeter yang dapat mengukur energi secara langsung dan memungkinkan pengukuran yang tepat dari kapasitas panas. DSC merupakan alat analitis yang efektif untuk mengkarakterisasi misalnya sifat fisik dari suatu polimer. Berbicara mengenai sistem satuan ukuran internasional atau SI, di sini ada 7 satuan dasar, yaitu panjang yang dinyatakan dalam meter, massa yang dinyatakan dalam kilogram, waktu yang dinyatakan dalam detik, kuat arus listrik dinyatakan dalam ampere, suhu dinyatakan dalam derajat Kelvin, intensitas cahaya dinyatakan dalam kandela, dan kuantitas zat dinyatakan dalam mol. Satuan di atas merupakan satuan dasar, sedang satuan lainnya, misalnya volume, merupakan satuan turunan. Nomor 1 sampai 6 itu merupakan besaran fisika dan beberapa di antaranya memiliki artefak seperti misalnya standar massa 1 kg yang disimpan di BIPM Paris, Prancis. Nomor 7 itu merupakan besaran kimia. Dan berbeda dengan besaran fisika, besaran kimia tidak dapat diukur secara langsung karena belum ditemukan adanya mesin penghitung atom. Jumlah sebenarnya atom atau molekul dalam 1 mol adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Besaran ini yang dikenal sebagai konstanta Avogadro. Seperti dikatakan sebelumnya, satuan lainnya itu merupakan turunan dari satuan dasar. Misalnya di sini luas adalah meter kuadrat, volume adalah meter kubik, kecepatan adalah meter per detik, percepatan adalah meter per detik kuadrat, dan lain sebagainya. Sama halnya di sini gaya, energi, dan watt adalah gaya, energi, dan watt merupakan satuan turunan yang memuat
7 satuan dasar di muka tadi. Prototip internasional kilogram itu merupakan suatu silinder terbuat dari paduan logam, terdiri dari 90% platinum dan 10% iridium yang ditempatkan di BIPM Paris. Massa atau berat dari internasional prototip ini tepat 1 kg. Arti tepat di sini tanpa ketidakpastian. Ketertelusuran massa dapat digambarkan pada diagram di bawah ini. Prototip 1 kg yang disimpan di BIPM itu dapat diturunkan menjadi prototip standar 1 kg sebagai acuan. Dan dari prototip standar 1 kg sebagai acuan diturunkan lagi menjadi standar kerja 1 kg. Standar kerja 1 kg dapat diturunkan menjadi standar nasional yang dipunyai oleh semua negara di dunia ini, juga 1 kg. Dan dari sini dapat diturunkan standar acuan nasional, dan dari standar acuan nasional dapat diturunkan lagi menjadi standar kerja National Measurement Institute, yang setiap National Measurement Institute akan menurunkannya menjadi standar acuan sekunder laboratorium, yang juga dapat diturunkan menjadi standar kerja, dan standar kerja ini yang dipakai mengkalibrasi instrumen dari pelanggan, industri dan laboratorium, dan pada gilirannya nanti laboratorium ataupun industri akan menghasilkan produk, layanan jasa pada konsumen final yang semuanya tertelusur pada prototip 1 kg di BIPM Paris. Nah, jadi hierarki dari standar pertama adalah primary standard atau standar primer yang memiliki kualitas metrologi tertinggi. Dari situ ada standar internasional, diakui oleh internasional dan digunakan sebagai standar untuk acuan internasional. Ada standar nasional yang diakui oleh nasional dan digunakan sebagai standar untuk acuan nasional. Dikenal pula adanya standar acuan yang memiliki kualitas metrologi tertinggi di lokasi atau organisasi tertentu dan digunakan sebagai acuan tertinggi untuk pengukuran di tempat itu. Sesudah itu ada standar transfer atau kita menyebutnya standar alih, yaitu standar yang dipakai sebagai pembanding untuk mengkalibrasi standar lainnya. Dan ada pula standar lawatan atau traveling standard, yaitu standar yang dibawa ke lokasi klien untuk mengkalibrasi peralatan klien. Dan dari sana ada standar kerja yang dikalibrasi dengan standar acuan digunakan untuk kalibrasi rutin peralatan pengukuran. Inilah hierarki dari suatu standar. Nah, bagaimana sekarang halnya dengan pengujian atau analisis kimia? Di dalam analisis kimia konvensional, akurasi pengukuran dilakukan dengan cara menerapkan prinsip-prinsip metrologi dalam pengukuran fisika yang sudah mapan.
Pada analisa kimia konvensional digunakan metode uji yang definitif, jelas, gamblang, misalnya gravimetri dan volumetri. Prosedur ujinya pada volumetri dapat terdiri dari menimbang sampel, mengendapkan analit atau measuren, menyaring endapan yang terbentuk, mencuci endapan, mengeringkan endapan, dan menimbang kembali endapan. Yang dalam hal ini hanya melibatkan pemakaian neraca terkalibrasi, standar massa, standar elemen atau senyawa dengan kemurnian tertentu. Hubungan kuantitatif atau stokiometri terdefinisi dengan jelas untuk dapat menetapkan akurasi dan ketertelusuran pengukuran atau pengujian. Jadi dalam hal ini, standar internasional yang dimiliki BIPM Paris diturunkan menjadi standar nasional yang dimiliki NMI di setiap negara, akan menjadi standar lokal yang dimiliki oleh laboratorium kalibrasi terakreditasi yang pada gilirannya dipakai untuk mengkalibrasi neraca yang dimiliki laboratorium, dan neraca tadi dipakai untuk menimbang standar sampel ataupun hasil analisis seperti yang tadi dijelaskan pada analisis gravimetri. Apabila semua ini dipenuhi, maka dapat dikatakan bahwa metode gravimetri tertelusur melalui rantai perbandingan yang tidak terputus pada standar internasional yang ada di BIPM Paris. Metode gravimetri memang memiliki sifat yang unik karena ketertelusurannya ke standar massa, jadi ke unit SI. Sebut sebagai contohnya gravimetri dari barium sulfat. Dalam hal ini, kation Ba2+ direaksikan dengan SO4 2- membentuk endapan BaSO4. Jadi apabila larutan barium klorida dicampur dengan larutan asam sulfat encer, akan diperoleh barium sulfat berupa endapan berwarna putih yang dapat dipisahkan, dimurnikan, dan ditimbang. Dengan demikian, dari jumlah endapan barium sulfat yang diperoleh dapat dihitung secara tepat jumlah barium klorida dalam larutan. Kita lihat ketertelusurannya pada saat contoh ditimbang digunakan neraca, dan neraca yang terkalibrasi pasti tertelusur ke SI. Kemudian terhadap contoh tadi dilakukan pelarutan yang kuantitatif, dan setelah dicampurkan dengan suatu larutan tertentu akan terjadi pengendapan kuantitatif, dan endapan ini setelah disaring, dicuci, dan dikeringkan akan menjadi endapan gravimetrik yang kembali ditimbang, dan seperti tadi dikatakan neracanya tertelusur ke SI, sehingga melalui perhitungan dari jumlah endapan yang diperoleh akan diperoleh hasil analisis yang juga tertelusur ke SI. Namun apabila jumlah analit dalam larutan berada dalam jumlah renik,
Hal ini tidak mungkin dapat diperoleh karena keberadaan yang sangat sedikit dari analit tersebut menyebabkan semua yang dilakukan di sini tidak akan dapat terlaksana. Endapannya tidak terlihat, apalagi untuk menyaring dan menimbangnya. Sama halnya dengan metode titrimetri. Jadi selain gravimetri, metode yang kita kenal dengan nama volumetri, titrimetri, atau titrasi, apabila dijelaskan akan merupakan suatu metode yang dapat tertelusur ke SI. Kita lihat apa yang dilakukan pada metode titrimetri. Pertama-tama contoh ditimbang, tentunya menggunakan neraca, dan neraca yang sudah terkalibrasi tertelusur ke SI. Kemudian contoh yang ditimbang dilarutkan, dan dengan efisiensi pelarutan 100% akan didapatkan larutan contoh yang disiapkan untuk keperluan titrasi. Kemudian larutan ini dititrasi menggunakan buret dengan titran sebut saja 0,1 N, dan titran 0,1 N dibuat dengan penimbangan dan pelarutan dalam labu takar yang dikalibrasi. Dengan demikian, apa yang dilakukan pada penyiapan titran tertelusur pula ke standar internasional. Kemudian, larutan contoh dititrasi dihasilkan mililiter titran yang dibutuhkan pada titik ekivalensi atau titik akhir titrasi. Hal ini pun diukur dengan buret yang terkalibrasi, sehingga hasilnya kembali tertelusur ke SI. Dan dari mililiter titran yang diperoleh dapat dihitung hasil analisis, yang pada akhirnya hasil analisisnya pun tertelusur ke SI. Metode seperti gravimetri dan titrasi disebut sebagai metode primer. Mengapa? Karena prosedur yang dianutnya memiliki ketertelusuran ke unit SI, standar internasional. Metode primer akan mempunyai bias minimum karena mampu telusurnya langsung ke standar massa, yaitu kilogram. Apabila dipertanyakan, mengapa metode titrasi dikatakan mampu telusurnya pada berat? Bukankah yang diamati pada titrasi adalah volume titran dan bukan berat titran? Benar, yang diamati pada metode titrasi adalah volume titran. Akan tetapi, bagaimana peralatan yang digunakan pada metode titrasi, yaitu volpipet, buret, dan labu takar, dikalibrasi? Kalibrasi peralatan gelas tersebut dilakukan melalui pengukuran berat. Dengan demikian, mampu telusur dari peralatan gelas dapat dikategorikan juga pada standar massa atau berat. Ada metode lain yang termasuk pada metode primer selain gravimetri dan titrasi, yaitu kolumetri. Pada metode kolumetri, tingkat reaksi kimia pada suatu elektroda berbanding langsung dengan kuantitas arus listrik yang mengalir pada elektroda. Dalam hal ini, jumlah zat
atau substance dapat secara langsung ditetapkan melalui pengukuran arus listrik dan waktu dalam suatu reaksi elektrokimia. Padahal kita tahu arus listrik dan waktu, ampere dan detik, itu merupakan unit dari SI. Jadi pada kolumetri tidak diperlukan larutan standar, karena metode ini tertelusur langsung pada hukum Faraday dari elektrolisa untuk reaksi elektron mengikuti rumus di mana jumlah zat yang terlibat dalam reaksi pada elektroda dinyatakan sebagai I, kuat arus listrik, unit SI-nya adalah ampere, T, waktu reaksi, unit SI-nya adalah detik atau sekon, dan F, tetapan Faraday, di mana unit SI-nya adalah 96.485,31 coulomb per mol. Dan coulomb adalah kuantitas listrik yang menggambarkan aliran dari 1 ampere selama 1 detik. Jadi terlihat jelas di sini metode kolumetri tertelusur pada SI. Ada lagi metode lain yang disebut IDMS, singkatan dari Isotope Dilution Mass Spectrometry. Metode IDMS mempunyai potensi untuk menjadi metode primer karena teknik ini didasarkan langsung pada 1. Standar primer dengan kemurnian sangat tinggi. Jadi pada metode IDMS digunakan standar-standar dengan kemurnian sangat tinggi, juga didasarkan langsung pada pengukuran dengan menimbang yang tertelusur langsung pada unit SI dari massa dan didasarkan pula pada pengukuran perbandingan isotop melalui spektrometri massa. Hal inilah yang menyebabkan metode IDMS dapat dilakukan dengan reprodusibilitas dan akurasi yang tinggi. Karakteristik penting dari metode IDMS adalah pemisahan kimia apabila memang diperlukan atau pemisahan kimia termasuk dalam salah satu tahap dari metode, pemisahan kimia ini tidak perlu dilakukan secara kuantitatif. Mengapa? Karena pada analisa ini apa yang dialami oleh sampel akan pula dialami oleh isotop yang menyertainya. Sehingga walaupun pemisahannya tidak dilakukan secara kuantitatif, tapi perbandingan antara analit dengan isotopnya tetap merupakan suatu bilangan yang konstan. Kemudian karakteristik lain dari metode IDMS adalah matriks dari sampel tidak akan mengganggu pada akurasi dari metode IDMS. Dan pengukuran perbandingan isotop dengan spektrometri massa menghubungkan teknik IDMS dengan massa atom relatif dari unsur dan mentautkannya juga dengan massa dari jumlah zat dalam mol. Nah, teknik IDMS sendiri direalisasikan kalau untuk analisis unsur anorganik atau inorganik dalam metode yang disebut
ICP-MS. Sedangkan untuk analisa unsur organik dalam apa yang disebut GC-MS ataupun LC-MS. Pada metode IDMS dilakukan spike dari sejumlah diketahui zat atau sering kita namakan unsur, senyawa atau analit bertanda. Inilah yang disebut isotop, yaitu 13C, 15N ataupun deuterium ke dalam sejumlah diketahui sampel dan seri standar. Ilustrasi dari metode IDMS dapat digambarkan sebagai berikut. Misal, akan ditentukan PP aksen DDE, suatu residu pestisida dalam minyak jagung. Ke dalam sampel minyak jagung dimasukkan sejumlah diketahui isotop dari PP aksen DDE 13C12. Jumlah PP aksen DDE 13C12 yang dimasukkan ke dalam contoh minyak jagung harus ditetapkan sedemikian sehingga perbandingan massa antara PP aksen DDE dalam sampel yang diuji dan PP aksen DDE 13C12 yang di-spike ke dalam sampel mendekati perbandingan 1:1. Dilakukan kemudian proses pretreatment terhadap sampel yang dapat meliputi ekstraksi, evaporasi, clean up, evaporasi kembali, dan terakhir nanti eluat-diatkan sampai tanda batas sebelum dilakukan pengukuran dengan GC-MS. Untuk itu harus dibuat kurva kalibrasi dari berbagai konsentrasi larutan standar PP aksen DDE yang ke dalam setiap larutan standar tadi juga ditambahkan sejumlah sama dan diketahui PP aksen DDE 13C12. Maksudnya sejumlah sama dengan apa yang dimasukkan ke dalam sampel. Larutan standar kemudian diperlakukan sama seperti sampel, dilewatkan pada tahap ekstraksi, evaporasi, clean up, evaporasi kembali, dan terakhir eluatnya diatkan sampai tanda batas. Nah, kemudian langkah selanjutnya dikonstruksilah kurva kalibrasi tadi, perbandingan konsentrasi standar PP aksen DDE dibagi dengan konsentrasi standar PP aksen DDE 13C12 yang dimasukkan ke dalam setiap standar tadi digambarkan pada sumbu X. Jadi sumbu X-nya bukan hanya merupakan konsentrasi standar, tapi perbandingan antara konsentrasi standar dengan konsentrasi dari isotop yang ditambahkan ke dalamnya. Kemudian sebagai sumbu A sama, bukan dicatat hanya luas puncak dari PP aksen DDE dari setiap standar, melainkan dibuat perbandingan dari luas puncak antara PP aksen DDE dengan M/set 318 dibagi dengan PP aksen DDE 13C12 yang di-spike ke dalam setiap standar tadi dengan M/set 330. Perbandingan itulah yang digambarkan sebagai sumbu A. Kemudian untuk
larutan sampel. Hitung dulu luas puncak antara PP aksen DDE dalam sampel dibagi dengan luas puncak PP aksen DDE dari 13C12, yaitu isotop yang tadi di spike ke dalam sampel, dan perbandingan luas puncak ini diplotkan pada kurva kalibrasi. Maka, apa yang akan diperoleh dari kurva? Dari kurva, yang akan diperoleh bukan hanya konsentrasi PP aksen DDE dalam sampel, melainkan konsentrasi PP aksen DDE dalam sampel dibagi konsentrasi standar dari PP aksen DDE 13C12. Apabila hasil perbandingan di atas diketahui dan juga banyaknya konsentrasi standar PP aksen DDE 13C12, yaitu isotop yang di spike tadi, diketahui juga, maka banyaknya konsentrasi PP aksen DDE dalam sampel akan dapat dihitung karena perbandingannya diketahui, sedangkan sebagai penyebutnya juga diketahui, maka apa yang ada di pembilang dapat segera dapat dihitung. Jumlah PP aksen DDE 13C12 yang di spike itu kita tetapkan gravimetrically menggunakan neraca, dan jumlah PP aksen DDE dalam sampel dapat dihitung dengan persamaan di atas ini yang secara eksplisit juga diketahui. Itulah yang menyebabkan metode IDMS merupakan metode primer. Metode lainnya sebagai metode primer adalah apa yang kita kenal dengan metode penurunan titik beku atau freezing point depression. Freezing point depression adalah metode primer yang didasarkan pada sifat koligatif. Apa itu sifat koligatif? Sifat fisik larutan yang disebabkan oleh banyaknya zat terlarut pada suatu larutan. Jadi suatu larutan itu akan membeku pada suhu yang lebih rendah dari pelarut murninya. Makin tinggi konsentrasi zat dalam suatu larutan, makin rendah pula penurunan titik bekunya. Jadi dalam hal ini, penurunan titik beku dari suatu larutan akan sebanding dengan konsentrasi yang dinyatakan konsentrasinya sebagai jumlah mol zat terlarut dibagi massa pelarut, sehingga satuannya menjadi mol per kilogram. Dan konstanta penurunan titik beku dinyatakan sebagai Kf dalam satuan derajat Celcius dibagi M, dan M-nya adalah molal, yaitu jumlah mol zat terlarut per kilogram pelarut. Jadi kita lihat pada penurunan titik beku, keterkaitannya dengan SI adalah melalui temperatur dan kembali massa. Ini yang menyebabkan penurunan titik beku merupakan suatu metode yang tertelusur langsung pada SI. Nah, semua yang dijelaskan tadi kebanyakan dilakukan pada analisis untuk jumlah analit atau measuren yang relatif tinggi. Beberapa di antaranya, misalnya kolumetri, memang bisa digunakan untuk analisa
dalam jumlah mikro. Tetapi pada umumnya, pengujian kimia telah mengalami banyak perkembangan dan keberadaan analit atau measurement yang akan ditetapkan dalam sampel jumlahnya makin lama makin kecil. Pengujian senyawa kimia dalam jumlah kecil inilah yang biasa disebut sebagai trace analysis atau pengujian dalam jumlah renik. Jadi, penetapan elemen atau senyawa dalam jumlah renik telah bergeser jauh dari kimia konvensional karena keberadaan analit dalam sampel sangat kecil, pembentukan endapan juga tidak akan dapat terlihat, dan tidak akan dapat ditimbang, misalnya jumlah miligram dari klorpirifos, suatu senyawa pestisida yang terdapat dalam 1 kilogram tomat, yang merupakan satuan ukuran di mana jumlah yang diperkenankan untuk limit batas residu dalam aturan yang diberlakukan. Jadi, aturan yang berlaku itu sudah menggunakan ppm, miligram per kilogram. Dalam hal ini miligram klorpirifos dalam 1 kilogram tomat. Tidak akan mungkin hal ini direalisasikan dengan metode sebut saja gravimetri untuk mendeteksi sejumlah kecil kontaminan. Seperti contoh ini, laboratorium perlu menggunakan instrumen ukur elektronik yang canggih dan mahal yang perlu dikontrol misalnya dengan komputer. Akurasi pengukuran menggunakan instrumen tersebut akan menjadi sangat kompleks dan sulit dicapai, sekalipun oleh ahli kimia yang profesional dan berpengalaman. Akibatnya apa? Kesalahan pengukuran dapat menjadi besar dan komparabilitas hasil antar laboratorium sulit dicapai, kecuali apabila pengukuran diawasi dan dikontrol secara tepat. Oleh karena itu, sekitar tahun 1960-an, dasar pengukuran kimia beralih dari metode konvensional seperti gravimetri dan titrasi menjadi teknik pengukuran perbandingan seperti kromatografi, spektrometri, dan spektroskopi. Mengapa disebut sebagai teknik perbandingan? Karena dalam metode-metode uji tadi dilakukan perbandingan terhadap standar. Berbeda dengan gravimetri yang tidak menggunakan standar, pada GC, LC, liquid chromatography, spektrofotometer serapan atom, AAS, inductively coupled plasma, ICP, selalu digunakan standar dari analit atau measurement yang akan ditetapkan dalam metode uji. Jadi, tekniknya beralih dari metode konvensional menuju pada teknik pengukuran perbandingan. Pada masa itu, teknik pengukuran perbandingan disambut hangat oleh para ahli kimia yang terlibat dalam pengujian lingkungan dan residu kimia karena sensitivitas dan spesifisitasnya. Teknik perbandingan memang tidak langsung mengukur jumlah dari senyawa. Dalam teknik ini yang diukur adalah respon atau sinyal elektronik dari sampel uji yang diperbandingkan dengan respon atau sinyal serupa yang diperoleh dari standar
acuan di bawah kondisi pengujian yang sama. Instrumen pengukurannya tentu saja memerlukan kalibrasi yang akurat menggunakan standar acuan sebelum jumlah elemen atau senyawa yang akan ditetapkan dapat dihitung. Akurasi dalam metode perbandingan lebih sulit dicapai dibandingkan dengan metode kimia konvensional. Metode perbandingan seperti ini mempunyai beberapa sumber potensial dari bias, termasuk diantaranya dari desain metodenya, operatornya, dan faktor-faktor instrumental lainnya seperti dapat dilihat dalam slide berikut ini. Faktor-faktor yang berpengaruh pada akurasi hasil uji metode perbandingan adalah 1. Kemurnian dari standar acuan. Validitas dari standar acuan yang digunakan untuk mengkalibrasi instrumen pengukuran memegang peranan penting. Padahal, sertifikasi dari kemurnian senyawa organik bukan hal yang sederhana. Kebanyakan penetapan kemurnian melibatkan pengukuran dari sejumlah terbatas ketidakmurnian, dan perhitungan kemurnian final diperoleh melalui perhitungan by difference. Apa maksudnya? By difference maksudnya 100% dikurangi semua ketidakmurnian yang terdeteksi. Nah, pengukuran dan perhitungan seringkali didasarkan pada asumsi sederhana tentang kondisi alami dan sifat dari ketidakmurniannya. Jadi, belum tentu semua ketidakmurnian dapat terdeteksi atau asumsi dari ketidakmurniannya mungkin saja meleset. Selain itu, faktor yang berpengaruh kedua, linearitas dari respon sinyal yang biasanya merupakan fungsi dari desain detektor dan konsentrasi dari komponen yang diukur. Yang ketiga adalah stabilitas dari respon sinyal yang ditentukan oleh faktor seperti desain dan spesifikasi komponen elektronik serta kebersihan dari detektor pada saat digunakan. Belum lagi ada pengaruh efek matriks atau efek pada respon sinyal yang disebabkan oleh perbedaan antara matriks sampel dan standar. Standar yang digunakan standar murni pada analisa perbandingan, sedangkan respon yang diukur pada sampel mungkin saja terganggu oleh adanya senyawa lain yang berada bersamaan dengan analit dalam matriks. Pengaruh selanjutnya adalah kesalahan pada saat memasukkan sampel yang dapat disebabkan oleh presisi injektor, misalnya, atau diskriminasi komponen. Maksud diskriminasi komponen, kalau ada berbagai komponen, belum tentu komponen itu dibawa bergerak dengan kecepatan yang sama, misalnya pada analisis kromatografi. Kesalahan pengukuran sinyal yang dipengaruhi oleh frekuensi pengambilan data, pengaturan garis dasar, dan parameter integrasi lainnya. Juga kesalahan yang terakhir bisa disebabkan oleh degradasi atau kehilangan komponen pada saat pre-treatment, contoh pada proses ekstraksi, clean up,
atau derivatisasi, atau juga pada saat proses pengukurannya berlangsung. Sebagian atau seluruh faktor di atas dapat memberikan bias pada pengukuran yang menyebabkan hasil uji dari pengujian dengan teknik perbandingan menjadi tidak akurat. Oleh karena itu, akurasi dari metode perbandingan harus ditetapkan karena akan berbeda daripada metode konvensional yang tadi tertelusur langsung pada SI. Nah, dapat digambarkan di sini ketertelusuran dari metode uji instrumental, misalnya spektrometri, spektroskopi, kromatografi. Di sini memang contoh ditimbang pertama-tama. Dan untuk penimbangan contoh memang masih tertelusur pada SI. Tetapi pada saat contoh dilarutkan, dilakukan pemisahan dari analit, maka di sini efisiensi atau recovery dari proses preparasi contoh belum tentu 100%. Umumnya kurang dari 100%. Atau kadangkala bisa lebih dari 100% apabila ada kontaminasi dari luar. Jadi pada metode instrumental tadi, selalu sebelum pengukuran analit dilakukan, dikerjakan terlebih dahulu proses preparasi contohnya. Dan inilah yang menjadi persoalan atau masalah. Karena efisiensi yang dicapai di sini tidak 100%, menyebabkan rantai perbandingan menjadi terputus. Dan karenanya ketertelusuran tidak dapat dibuktikan. Juga pada proses pengukuran menggunakan instrumen, sering terjadi gangguan dari matriks contoh, berupa misalnya gangguan spektral, misalnya pada AAS atau gangguan lainnya. Berarti pada tahap ini, tahap preparasi contoh dan tahap pengukuran dengan instrumen, mata rantai ketertelusuran menjadi terputus dan ketertelusuran hasil uji ke SI tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, ketertelusuran hasil uji di sini apabila menggunakan metode instrumental atau metode perbandingan tadi harus diperoleh lewat penggunaan SRM atau CRM. Itulah yang terjadi pada kebanyakan pengujian kimia. Bila suatu hasil dapat dibuktikan tertelusur ke SRM atau CRM, baru pengujian kimia dapat membuktikan hasil uji yang bersangkutan akurat. Nah, sebagai kesimpulan, ketertelusuran dari hasil suatu pengukuran pada umumnya memang dikaitkan dengan SI. Tetapi pada pengujian kimia, di mana ketertelusuran pada unit SI tidak selalu dimungkinkan, seperti contohnya pada analisis unsur renik, maka ketertelusuran pengukuran atau pengujian kimia harus dikaitkan pada CRM, Certified Reference Material, yang merupakan acuan lain yang telah disepakati secara internasional.
ketertelusuran pada unit SI memang akan dapat menjamin akurasi dari suatu pengukuran. Dan karenanya, apabila akurasi juga merupakan pertimbangan utama pada pengujian kimia, harus diyakini bahwa CRM yang dimaksud pada butir sebelumnya harus pula tertelusur pada unit SI. Demikian yang dapat disampaikan seputar ketertelusuran dan metode primer. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Sampai jumpa di video yang akan datang.